Hai Grow People. Oke, di Tanya GSI kali ini kita akan membahas mengenai 5S ya. Betul. Pak Didit ya. Betul. Oke, dengan tenaga ahli dari PT GSI Selamat Indonesia dengan Pak Didit. Pak Didit bisa disapa dulu Grow People. Hai Grow People, perkenalkan nama saya Aditya Pradana, biasanya dipanggil Didit ya kalau di GSI. Oke. Ya, di sini saya sebagai tenaga ahli terutama di bidang kimia. Oke. Dan juga untuk lingkungan kerja juga, seperti itu. Oke, jadi ada kaitannya dengan 5S yang akan Betul kita angkat sekali. topik di hari ini ya Pak Didit ya. Benar sekali. Oke, ya Pak Didit. Jadi 5S itu kan ada yang bilang 5S, ada yang bilang 5R. Nah, ya. Sebenarnya apa ya Pak Didit ya? Oke. 5S, 5S atau 5R, 5R itu Pak Didit? Oke, baik. Jadi kita akan awal mula dulu ya. Awal mula daripada 5S sendiri. 5S sendiri itu kan kita ngambilnya dari Toyota Way juga. Oke. Yang terutama yang ada di Jepang. Dari Jepang. Oh iya, dari Jepang ya. Dari Jepang. Oke. Memang konseptualnya dari Jepang. Itu ada 5S. Yang pertama adanya Sairi, lalu ada Saiton, Saiso, lalu ada juga Seiketsu dan Shizuke. Oke. Nah, karena untuk mempermudah di Indonesia sendiri, Pak Rino, jadi dialihkan menjadi 5R seperti itu. Oh, gitu. Konseptualnya sama dengan 5R. Di 5R sendiri ada ringkas, ya, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oh, oke. Seperti itu, Pak Rino. Jadi awal mulanya dari Toyota Way, seperti Toyota itu. Way, jadi dari Jepang. Dari Jepang. Tapi ini kan penerapannya di seluruh dunia ya Pak Didit ya? Betul, menjadi acuan, menjadi standar, bahkan menjadi standar untuk pelaksanaan daripada 5S itu sendiri. Menjadi standar atau suatu menjadi pedoman ya gitu ya, dan menjadi apa istilahnya sudah menjadi rohnya gitu ya, rohnya dari suatu perusahaan ataupun suatu aktivitas untuk di dalam 5S ini ya. Benar sekali. Ya, oke. Jadi tadi 5S ada 5, 5R juga 5 sama ya. Betul. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak Didit? Oke. Tujuannya untuk 5S ini ya? Kalau kita berbicara tujuan, yang pertama itu pasti ada kaitannya dengan produktivitas. Produktivitas, oke. Produktivitas daripada perusahaan tersebut itu yang pertama. Nah, alih-alih produktivitas di sana juga bisa membantu dari sisi keselamatan, kesehatan, ya, terutama daripada sisi lingkungannya juga seperti itu. Jadi kita membudayakan, membuat sebuah lingkungan kerja, budaya ya, membuat lingkungan kerja itu benar-benar sehat dengan menerapkan apa? Ya, dari yang pertama kita harus ringkas dulu. Ringkas dulu. Kita meringkas semuanya. Ya, jadi memilahkan barang-barang yang tidak sesuai dengan sesuai atau barang-barang yang digunakan seperti itu. Lalu rapi, kita harus merapikan. Ya, setelah kita ringkas ya, dibedakan kita penyusunannya harus rapi. Di sana kita berikan labeling juga seperti itu. Ya, ingat ada labeling. Oke, setelah ringkas, rapi, resik, jadi area sekitarnya itu harus selalu bersih, dalam keadaan bersih. Yang mana kita bisa melakukan manajemen ya kebersihan, housekeeping dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada yang keempat ini rawat ya, rawat. Yang mana di rawat ini adanya standar khusus ataupun pedoman khusus sebagai penerapan dari ketiga R di depan. Oh gitu. Oke, yang selanjutnya yang R yang terakhir ini adalah rajin. Bagaimana orang itu mengelola dari keempatnya itu tadi, Pak. Pengelola dari keempatnya, oke. Ya, ada ringkas, rapi, resik, rawat tadi. Itu harus dikelola dengan pedoman daripada R yang terakhir. Jadi rajin. Pedomannya. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi biasanya itu kan kalau orang awam nih Pak Didit ya. Betul. Orang awam menilainya 5S itu diibaratkan dengan bersih-bersih gitu ya. Bahkan ada plesetannya Pak, kalau di Jawa itu plesetannya 5R Pak, resik-resik rampung-rampung kayak gitu Pak ya. Resik rampung-rampung. Ya, artinya selesai bersih-bersih terus gitu bersih ya. Terus ya. Nah, konseptualnya kalau kotor dibersihin, kotor bersihin. Nah, jadi ada beberapa kalau orang awam itu biasanya bilangnya kaitannya dengan kebersihan Pak atau housekeeping. Itu sebenarnya apa sih Pak? Housekeeping ini dengan 5S sendiri. Oke. Baik, kita bedah lagi ya Pak Rino ya, bahwasanya di 5S ataupun 5R kalau istilah Indonesianya itu yang pertama kan ada ringkas, rapi, resik. Nah, housekeeping sendiri itu adalah implementasi daripada resik ini tadi Pak.
Jadi membudayakan bagaimana benar-benar dari meja, penataannya, labelingnya ini benar-benar bersih seperti itu. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara nantinya ya ada berbicara audit ataupun inspeksi, pasti ada salah satu poin kebersihan yang akan dinilai. Oh, yang ada di dalam 5S itu berarti ya Pak ya? Betul sekali Pak. Oke. Jadi housekeeping itu ada di dalam 5S. Benar sekali. Otomatis kan kalau kita bicara 5S itu kan tidak hanya housekeeping saja. Betul. Ya, melainkan ada banyak program gitu Pak Didit ya. Mungkin program-program yang diterapkan di perusahaan ini apa saja sih Pak Didit? Oke, baik. Kita akan berbicara mengenai program ya, Grow People ya. Nah, kembali lagi 5S ini adalah budaya. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan di dalam perusahaan budaya yang mana kita berikan ataupun kita buat program-program untuk mendukung budaya tersebut. Mendukung budaya tersebut. Contohnya yang pertama kita bisa melakukan inspeksi 5S. Nah, itu. Jadi kita melakukan inspeksi yang mana jalan-jalan ke liling lapangan, kita temukan unsafe action, unsafe condition ya, lalu kebersihan masing-masing ya. Yang kedua kita bisa menggunakan sistem audit. Nah, itu Pak Rino. Jadi kita melakukan penilaian yang mana kita kaitannya dengan pihak eksternal ya kalau namanya audit ya, supaya hasilnya ini objektif. Oh gitu. Ya, kita harus membutuhkan pihak luar nih ketika audit. Ya Pak, kalau nggak menggunakan pihak luar, ini ada bersih ala saya, bersih alanya Pak Didit gitu ya. Tidak ada satu payungnya yang dimana bersih ini yang seperti ini bersih kan seperti itu. Nggak ada lembaga independen yang benar-benar menilai seperti itu Pak Rino. Jadi bedanya apa ya Pak? Kalau Pak Didit pernah inspeksi, kalau inspeksi kan pastinya inspeksi K3 atau inspeksi harian, inspeksi pekerjaan gitu Pak ya. Betul. Kalau audit kan ada pernah saya dengar juga ada audit 5S gitu ya. Betul. Nah itu sebenarnya bedanya apa sih Pak? Oke, baik. Kita akan lebih merinci lagi apa perbedaan program inspeksi lalu dan juga program audit ya Pak Rino ya. Oke, kalau kita berbicara inspeksi Grow People, di inspeksi 5S sendiri itu arahannya ke tujuannya dulu. Tujuannya ini dia akan mengelola 5S sendiri itu secara cepat. Jadi adanya temuan harus segera di closing. Nah ini kaitannya dengan pelaksanaannya juga. Pelaksanaannya itu relatif yang sangat singkat. Dalam artian singkat itu tidak memakan waktu yang lama seperti itu. Nah contohnya bagaimana? Misalkan bisa dilakukan inspeksi secara harian. Ya bisa dilakukan inspeksi secara mingguan seperti itu. Lalu pelakunya ini biasanya personel dari internal perusahaan. Supaya tujuannya untuk memaintain sebenarnya. Memaintain. Ini benar-benar dilakukan atau tidak sih merawat si programnya tadi. Betul, budaya tadi. Budaya. Ya. Nah, kalau kita berbicara audit Pak Rino, audit itu penilaian. Jadi ada bukti ataupun ada laporan yang secara komprehensif ya, yang mana laporan ini diturunkan oleh pihak lembaga independen yang mana penilaiannya sendiri ini pastinya harus objektif seperti itu. Nah, tentunya kita wajib harus pastikan orang yang menilai ini memiliki kompetensi dalam melakukan ataupun membahas ataupun melakukan audit di area 5S tersebut, Pak Rino. Iya, Pak ya. Itu perbedaan secara signifikan. Tujuannya pun juga sudah berbeda ya. Yang satunya dilakukan internal inspeksi dengan periode yang relatif cepat, harian, mingguan. Yang satunya lagi untuk yang audit ini kita petakan bahwasanya dilakukan oleh pihak eksternal ya, supaya laporannya independen ya, laporannya dia objektif. Lalu biasanya pelaksanaannya ini 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Seperti itu. Nah biasanya Pak Rino untuk kebutuhan audit 5S sendiri ini ada permintaan dari market. Contohnya klien seperti itu, klien A nih minta adanya penilaian 5S. Nah, ini perlu kita lakukan audit 5S tersebut. Jadi bisa ya Pak Didit ya, hanya di audit 5S-nya saja, tapi pastinya ya berdampak ke aspek-aspek yang lain. Kalau sudah bersih ya otomatis pasti produktivitasnya meningkat. Keselamatannya pun juga lebih terjamin. Gitu ya Pak Didit. Kalau evakuasi ya, evakuasi itu sangat memungkinkan untuk dalam artian untuk menjaga waktunya, waktu terhadap evakuasi itu benar-benar singkat seperti itu. Oke, sekarang terakhir Pak Didit. Ini kan kalau ada kaitannya dengan 5S, ini biasanya kalau di perusahaan atau kalau di satu program-program gitu ada namanya Gemba. Ya, betul. Gemba 5S.
Sebenarnya apa sih di sini Pak Didit Genba? Genba. Jadi kalau di beberapa industri, terutama industri Jepang ya, dia itu ada namanya program Genba Walk. Genba Walk, oke. Jalan-jalan ya, jalan-jalan di area kerjanya. Berarti masuknya inspeksi atau audit? Inspeksi. Dia ya? Masuknya ke inspeksi. Ya. Nah, di Genba sendiri itu kita memastikan terhadap proses-proses daripada produksi kita. Itu kita pasti cek. Di sana apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian, seperti itu. Ini harus kita petakan. Nah, selanjutnya ketika kita menemukan ketidaksesuaian, kita harus mencari akar masalahnya di sana. Nah, ini kalau kita berbicara akar masalah itu nanti akan berujung lagi ada 2 metode ya. Biasanya ada Ishikawa diagram atau fishbone, diagram fishbone. Kalau ada juga 5Y, Y seperti itu ya. 5W1H. Beda Pak? Beda. Jadi beda lagi. Ini kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, ada kaitannya dengan 5S. Betul. Lalu ada juga kita juga bisa membangun daripada kepercayaan adanya program tersebut kan. Kalau misalkan ada klien datang, itu program apa saja sih yang mendukung daripada budaya 5S. Nah, ini kita bisa ceritakan adanya Genba Walk itu tadi. Lalu yang terakhir, karena Genba Walk ini kaitannya dengan Kaizen atau berkelangsungan dalam artian perbaikan berkelanjutan, ini nanti kita bisa mendorong budaya ataupun bisa mendorong program 5S tersebut bisa kita terapkan di dalam perusahaan kita. Oke, sangat seperti menarik itu sekali ya Pak Didit ya. Menarik sekali dan banyak aspek dan sebenarnya bisa membangun citra perusahaan sendiri sih Pak. Oke, baik Grow People. Jadi antara 5S dan 5R itu sama ya? Sama. Hanya saja 5S itu masih bener-bener murni dari Jepang sana, dari Toyota Way tadi. Terus kemudian tujuan untuk dilakukan 5S ini otomatis pasti bisa membangun budaya gitu ya. Terus kemudian ada program-program Pak, ya tadi ya program-program yang bisa diterapkan di perusahaan. Salah satunya ya adanya inspeksi Genba ya, inspeksi atau Genba tadi, dan kemudian ada audit ya, audit 5S ya. Terus kemudian housekeeping itu pasti ada kaitannya dengan 5S. Betul sekali Pak. Oke, Grow People. Jadi seperti itu ya untuk obrolan kita di hari ini. Nantikan kita di video-video kita selanjutnya. Salam GSI. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.